Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falanoval Hardi dengan NIM 21073045. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Ekonomi Teknik, yaitu tugas proyek dengan dosen pengampu Ibu Milana ST MSc. Yang pertama, kita masuk ke soal terlebih dahulu. Ini terdapat soalnya itu sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 210 juta. Biaya operasional diperkirakan 21 juta. Biaya maintenance diperkirakan 4 juta pada tahun pertama dan meningkat sebesar 500.000 setiap tahunnya. Pendapatan diharapkan sebesar 73 juta setiap tahunnya. Pada tahun kelima, dilakukan overhaul menghabiskan biaya 25 juta. Tahun ke-12, diperoleh lamsam sebesar 45 juta. Investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 25 tahun. Dengan pada akhir investasi, nilai sisa dari mesin dan peralatan bernilai 50 juta. Tingkat suku bunga yaitu 5%. Gunakan present worth analysis untuk menilai kelayakan investasi tersebut. Jika layak, hitung benefit cost ratio, discounted payback period, dan internal rate of return. Setelah kita memahami soal tersebut, langkah selanjutnya kita memasuki langkah diketahui. Yang pertama itu terdapat I yaitu investasi sebesar 210 juta. Yang kedua AC yaitu pengeluaran setiap tahunnya sebesar 21 juta. AM atau biaya maintenance sebesar 4 juta. GM yaitu biaya maintenance yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun kedua sebesar 500.000, dirubah menjadi juta maka menjadi 0,5 juta. Kemudian AB yaitu pemasukan setiap tahunnya sebesar 73 juta. Selanjutnya OH5 atau overhaul pada tahun kelima sebesar 25 juta. Kemudian LS12 atau lamsam 12 sebesar 45 juta. SV atau nilai sisa di akhir tahun yaitu 50 juta. Dan N 25 tahun, I 5%. Kemudian ditanya. Pertanyaan yang pertama yaitu present worth analysis, layak atau tidak layak. Yang kedua, benefit cost ratio atau BCR. Yang ketiga, menganalisis discounted payback period atau DP. Yang keempat, menganalisis internal rate of return atau IRR. Kemudian ini adalah gambar diagram arus kas. Untuk langkah pertama dari penyelesaian soal tersebut. Dan dari sini kita lihat bahwa ada panah ke bawah dan panah ke atas. Panah ke bawah mengartikan bahwa uang tersebut keluar atau terjadi pengeluaran. Dan panah ke bawah ke atas yaitu pemasukan. Yang terdapat panah yang panjang ini yaitu I tersebut yaitu investasi sebesar 210 juta. Kemudian AC ini adalah pengeluaran setiap tahunnya 21 juta. Kemudian ada AM itu biaya maintenance sebesar 4 juta dan meningkat pada tahun kedua sampai seterusnya sebesar 0,5 juta. Kemudian ada AB yaitu pemasukan sebesar 73 juta setiap tahunnya.
Dan ini ada OH5. OH5 ini yaitu overhaul tahun kelima sebesar 25 juta. Dan terdapat LS12 atau lump sum 12 itu pemasukan sebesar 45 juta. Kemudian ini ada SP atau nilai sisa akhir tahun sebesar 50 juta. Dan ini I sebesar 5%. Investasi ini berjalan 25 tahun. Kemudian penyelesaian selanjutnya kita selesaikan present worth analysis layak atau tidak layak. Di sini yang pertama terdapat formula sederhana. PW atau present worth sama dengan min I dikurang AC dikurang AM dikurang GM dikurang OH5 ditambah AB ditambah LS12 ditambah SP. Kemudian masuk ke formula lengkap. PW atau present worth sama dengan min I dikurang AC dalam kurung P per A yang mana I 5% yang mana 25 tahun dikurang AM dalam kurung P per A yang mana I 5% dan 25 tahun dikurang GM yang mana dalam kurung P per G yang mana I 5% yang mana 25 tahun dikurang OH5 dalam kurung P per F yang mana I 5% yang mana 5 tahun ditambah AB dalam kurung P per A yang mana I 5% dan 25 tahun ditambah LS12 dalam kurung P per F yang mana I 5% 12 tahun ditambah SV dalam kurung P per F yang mana I 5% 25 tahun. Setelah kita memasuki angka formula lengkap, kemudian kita masuk ke perhitungan dan hasil. Untuk perhitungan present worth atau PW terdapat nilai min 210 juta dikurang 21 juta dalam kurung atau dikali 14,094 dikurang 4 juta dalam dikali 14,094 dikurang 0,5 juta dalam kurung 134,227 dikurang 25 juta dalam kurung 0,7835 ditambah 73 juta dalam kurung 14,094 ditambah 45 juta dalam kurung 0,5568 ditambah 50 juta dalam kurung 0,2953. Untuk perhitungan tersebut kita utamakan pada perkalian dulu baru kita tambah kurang. Dan ini hasil perkalian terlebih dahulu, itu terdapat min 210 juta dikurang 295,974 juta dikurang 54,376 juta dikurang 67,1135 juta dikurang 19,5875 juta ditambah 1028,862 juta ditambah 25,056 juta ditambah 14,765 juta. Kemudian hasil perhitungan dari present worth tersebut yaitu senilai Rp 421,632 juta. Kesimpulannya, PW lebih besar dari 0 sama dengan layak. Karena nilai PW atau present worth besar dari 0, maka investasi ini layak dilakukan. Baiklah, setelah kita simpulkan dari hasil present worth analisis, jika layak maka kita bisa melanjutkan analisis pada analisis pertama, yaitu benefit cost ratio atau BCR. Untuk yang awal itu formula sederhana, terdapat PWB. PWB ini itu present worth benefit atau pemasukan.
Maka kita jumlahkan seluruh pemasukan kita, itu AB ditambah LS12 ditambah SP. Kemudian di sini terdapat PWC. PWC ini yaitu present work cost, di mana artinya pengeluaran kita, yaitu kita jumlahkan seluruh pengeluaran kita selama 25 tahun, yaitu I ditambah AC ditambah AM ditambah GM ditambah OH5. Setelah kita formula sederhananya, lanjut masuk ke formula lengkap. Untuk formula lengkap, yang pertama PWB, present work benefit, itu terdapat AB dalam kurung P per A, yang mana I 5% 25 tahun ditambah LS 12 atau lamsam tahun ke-12 dalam kurung P per F, di mana yang mana I 5% 12 tahun ditambah SP dalam kurung P per F, yang mana I 5% 25 tahun. Kemudian di bawahnya itu PWC atau present work cost, yaitu I ditambah AC dalam kurung P per A, yang mana 5% 25 tahun ditambah AM dalam kurung P per A, yang mana I 5% 25 tahun ditambah GM dalam kurung P per G, yang mana I 5% 25 tahun ditambah OH5 dalam kurung P per F, yang mana I 5% 5 tahun. Setelah kita selesaikan bagian formula sederhana dan formula lengkap, kemudian kita masuk ke perhitungan dan hasil. Untuk perhitungan pertama, yaitu kita hitung PW benefit terlebih dahulu. Yang untuk bagian PW benefit terdapat 73 juta dalam kurung atau dikali 14,094 ditambah 45 juta dikali 0,5568 ditambah 50 juta dikali 0,2953. Setelah kita mencari hasil perkalian terlebih dahulu, terdapat hasilnya itu 1028,862 juta ditambah 25,056 juta ditambah 14,765 juta. Dan hasil keseluruhan penjumlahan ini atau hasil present work benefit yaitu 1068,683 juta. Kemudian kita masuk ke perhitungan PW cost atau present work cost. PW cost terdapat nilai yaitu 210 juta ditambah 21 juta dikali 14,094 ditambah 4 juta dikali 14,094 ditambah 0,5 juta dikali 134,227 ditambah 25 juta dikali 0,7835. Setelah kita hitung perkalian, maka kita dapatkan 210 juta ditambah 295,974 juta ditambah 56,376 juta ditambah 67,1135 juta ditambah 19,5875 juta. Maka hasil dari penjumlahan tersebut terdapat nilai 694,051 juta. Setelah kita dapatkan hasil present work benefit dan present work cost, maka kita masuk ke langkah terakhir yaitu benefit cost ratio atau BCR. Untuk perhitungan BCR itu PWB dibagi PWC. Untuk nilai present work benefit itu 1068,683 juta dan PWC-nya 694,051 juta. Dari hasil pembagian tersebut terdapat hasil yaitu 1,540 dan itulah hasil BCR. Kesimpulannya, karena BCR besar dari 1,
maka rencana investasi layak secara ekonomis untuk dilanjutkan. Secara lebih detail, dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang akan diperoleh adalah 1,540 kali lipat dari pengeluaran. Baiklah, kemudian kita masuk ke soal berikutnya, yaitu menganalisis discounted payback period atau DPP. Untuk yang awalnya yaitu formula sederhana. Terdapat PW atau present work sama dengan min I dikurang AC dikurang AM dikurang GM dikurang OH5 ditambah AB ditambah LS12 ditambah SP. Lanjut ke formula lengkap dan langsung kita perhitungan. Di sini saya melakukan present work pada periode keempat dikarenakan setelah saya analisis pada periode pertama, kedua dan ketiga hasilnya masih minus atau belum balik modal atau belum balik pokok. Untuk PW4 atau present work periode 4 sama dengan min I dikurang AC dalam kurung P per A yang mana I 5% 4 tahun dikurang AM dalam kurung P per A yang mana I 5% 4 tahun dikurang GM dalam kurung P per G yang mana I 5% 4 tahun ditambah AB dalam kurung P per A yang mana I 5% 4 tahun. Terdapat nilainya, hasil penghitungannya itu min 210 juta dikurang 74,466 juta dikurang 14,184 juta dikurang 2,15 juta ditambah 258,858 juta. Dan hasil dari keseluruhan ini, hasil dari keseluruhan penjumlahan periode 4 masih minus, yaitu 42,3435 juta. Maka kesimpulannya belum terjadi pulang pokok di akhir periode 4. Maka jika negatif, kita lanjut ke present work kelima atau periode kelima. Untuk periode kelima itu min I dikurang AC dalam kurung P per A yang mana I 5% 5 tahun dikurang AM dalam kurung P per A yang mana I 5% 5 tahun dikurang GM dalam kurung P per G yang mana I 5% 5 tahun ditambah AB dalam kurung P per A yang mana I 5% 5 tahun. Dan terdapat nilainya yaitu min 210 juta dikurang 90,909 juta dikurang 17,316 juta dikurang 4,1183 juta ditambah 316,017 juta. Dan hasil dari perhitungan tersebut yaitu masih minus 6,3263 juta. PW5 bernilai negatif, belum terjadi pulang pokok di akhir periode kelima. Karena PW5 masih negatif, kemudian kita lanjut menganalisis pada PW6 atau periode ke-6. Di sini terdapat PW6 sama dengan min I dikurang AC dalam kurung P per A yang mana I 5% 6 tahun dikurang M dalam kurung P per A yang mana I 5% 6 tahun dikurang M dalam kurung P per G yang mana I 5% 6 tahun tambah AB dalam kurung P per A yang mana I 5% 6 tahun kemudian dikurang OH dalam kurung P per F
yang mana I 5% 5 tahun. Di sini artinya kurang karena terjadi kesalahan. Kemudian di sini terdapat nilai itu min 210 juta dikurang 106,596 juta dikurang 0,304 juta dikurang 5,94 juta ditambah 873,64 juta dikurang 19,5875 juta. Dan hal tersebut yaitu 511,1925 juta. Maka karena hasilnya positif, dapat disimpulkan bahwa present worth menilai positif untuk pertama kali. Maka periode pulang pokok. Kesimpulannya, karena pada periode ke-6 present worth positif atau besar dari 0 untuk pertama kalinya, kriteria DPP lebih kecil dari umur investasi. Maka investasi ini layak untuk dilaksanakan. Discount payback period ini adalah pada periode ke-6 atau dapat dikatakan mencapai pulang pokok pada tahun 6. Kemudian kita lanjut ke soal terakhir. Itu menganalisis internal rate of return atau IRR. Untuk langkah awal itu formula sederhana. Untuk mencarinya, untuk mencari PW itu sama dengan PW kurang PC. PWB sama dengan AB ditambah SS ditambah SV, kemudian PWC sama dengan I ditambah AC ditambah GM ditambah OH5 per IRR. Itu langkah selanjut setelah formula sederhana. Untuk pertama itu kita hitung pada bagian PWB terlebih dahulu. Di sini terdapat PWB atau present worth benefit sama dengan AB dalam kurung P per A yang mana I 5% 25 tahun ditambah S12 dalam kurung P per F yang mana I 5% 12 tahun ditambah SV dalam kurung P per F yang mana I 5% 25 tahun. Terdapat nilainya 73 juta dikali 14,094 ditambah 45 juta dikali 0,5568 ditambah 10 juta dikali 0,2953. Dari hasil penghitungan terlebih dulu terdapat 1028,862 juta tambah 25,056 juta ditambah 14,765 juta. Maka hasil penambahan dari keseluruhan tersebut itu terdapat nilai 1068,683 juta. Setelah kita menghitung PWB dan mendapatkan hasilnya, kita lanjut ke PWC. Itu sama dengan I ditambah AC dalam kurung P per A yang mana I 5% 25 tahun ditambah AM dalam kurung P per A yang mana I 5% 25 tahun tambah GM dalam kurung P per G yang mana I 5% 25 tahun
ditambah UH5 dan kurung P per F yang mana I 5% 5 tahun. Dan dapat nilai 110 juta ditambah 21 juta kali 14,94 sama 4 juta kali 14,094 ditambah 0,5 juta dikali 134,227 ditambah 25 juta dikali 0,7835. Dari hasil perkalian tersebut dapat nilai yang itu 210 juta ditambah 295,974 juta ditambah 56,376 juta ditambah 67,1135 juta ditambah 19,5875 juta. Dari hasil keseluruhan ini dapat hasilnya itu 694,051 juta. Setelah kita cari hitungan PWB dan PWC, langkah selanjutnya kita kurangkan PWB dengan PWC tersebut. Dengan nilai PWB yaitu 1068,683 juta dikurang nilai PWC itu 690,051 juta. Dan hasil pengurangan tersebut itu 374,63 juta. Dengan pola yang sama, pada I sama dengan 5%, yaitu PW bernilai 374,632 juta. Pada I 2%, dengan pola yang sama yang setelah saya cari, nilai PW-nya itu 16,0415 juta. Dan I 25%, nilai PW-nya itu min 31,413 juta. Walaupun I sama dengan 5% dan I sama dengan 20% sama-sama menghasilkan PW positif, sebaiknya kita pilih I sama dengan 20% untuk interpolasi karena lebih dekat ke PW 0. Kemudian kita masuk ke interpolasi. Untuk yang di atas itu pada I 10%, dengan kita sebut sebagai X1, nilai PW-nya itu 16,0415 juta dengan kita sebut Y1. Kemudian terdapat di bawah yaitu pada I 25% sebagai X2, nilai PW-nya itu min 31,413 juta dengan nama Y2. Maka kita ketahui itu dapat tengah yaitu nilai X pada I dengan PW 0. Dengan untuk rumusnya yaitu X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1 dan Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1. Untuk selanjutnya itu X dikurang 0,2 dibagi 0,25 dikurang 0,2 sama dengan 0 dikurang 16,0415 dibagi min 31,413 dikurang 16,0415. Dan pengurangan dan pembagian terdapat 0,0169. Kemudian kita pindahkan X kurang 0,2 kita pindahkan ke depan dengan menukar dari min menjadi plus, itu 0,0169 ditambah 0,2 dan dapat hasilnya 0,2169.
dan kita jadikan menjadi persen, yaitu 21,69%. Maka tingkat suku bunga untuk PW sama dengan 0 adalah pada I sama dengan 21,69%. Kesimpulannya yaitu karena IRR dari MARR, maka investasi ini layak untuk dilanjutkan. Baiklah, sekian presentasi dari tugas proyek yang telah saya jelaskan, yaitu mengenai tentang present worth analysis. Kita analisis kelayakannya, kemudian analisis benefit cost ratio atau BCR, kemudian analisis discounted payback period atau DPP, dan analisis internal rate of return atau IRR. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.